Ribuan pengunjung menikmati konser yang digelar oleh wisata Taman Anggur di Kampung Kukulu, Kecamatan Pagaden Barat, Subang, Jawa Barat minggu kemarin. Puluhan petugas kepolisian yang berada di lokasi tidak mampu membubarkan kerumunan massa. Menurut juru bicara Satgas COVID-19 Subang, tempat wisata ini sebelumnya hanya meminta izin untuk menggelar silaturahmi dan pentas budaya. Namun justru berujung konser dan melanggar protokol kesehatan. Satgas memutuskan untuk memberikan sanksi, yaitu penutupan sementara tempat wisata di situ selama beberapa hari ke depan. Kami berharap untuk semua tempat wisata atau tempat-tempat pentas hiburan dan lain-lain agar menahan diri dulu, karena situasi sekarang sedang tidak baik untuk transmisi perkembangan COVID di Subang. Lokasi wisata ditutup sementara selama 3 hari sejak tanggal 1 hingga 3 Februari mendatang. Sejumlah pelaku usaha dan masyarakat diimbau patuh akan protokol kesehatan mengingat Indonesia tengah mengalami ancaman gelombang ketiga COVID-19. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Selain kerumunan di Subang, di Tangerang, Banten, sebuah pasar bak lautan manusia juga terjadi pada Selasa malam. Pedagang dan pembeli tidak memperdulikan protokol kesehatan dengan tidak adanya jaga jarak antara mereka. Bak lautan manusia, ratusan pengunjung mendatangi wisata kuliner Pasar Lama Tangerang, Banten. Para pengunjung dan pedagang tidak menghiraukan bahayanya penularan virus corona. Pasalnya tidak ada jaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Membludaknya pengunjung membuat petugas kewalahan dan tidak mampu mengatur pengunjung yang datang ke Pasar Lama. Pengunjung pun menilai tidak khawatir akan adanya virus corona di kerumunan dalam pasar. Sebenarnya kerumunan kayak gini takut nggak sih, Pak? Nggak takut. Kan lagi kasus COVID lagi naik gitu. Enggak takut, enggak masalah. Diketahui Selasa malam menjadi hari terakhir pedagang menjajakan barang jualannya. Pasalnya pemerintah setempat akan menutup lokasi pasar hingga tanggal 7 mendatang. Sementara penyebaran virus corona di Kota Tangerang terpantau meningkat karena rumah isolasi terintegrasi milik pemerintah Kota Tangerang sudah kembali dioperasikan beberapa hari yang lalu. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Pemirsa, sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19 di dalam mal, tim Satgas Penanganan COVID-19 Sidoarjo menggelar razia protokol kesehatan dan vaksin di area mal. Saat masuk mal, jika diketahui belum vaksin, pengunjung diminta untuk melakukan vaksinasi terlebih dahulu. Sebagai antisipasi penyebaran virus COVID-19, khususnya varian baru jenis Omikron, tim Satgas COVID Polresta Sidoarjo melakukan razia protokol kesehatan dan vaksin di area mal. Seluruh pengunjung mal yang akan masuk harus memakai masker dan jaga jarak. Tidak hanya prokes, dalam razia itu petugas juga memeriksa aplikasi Peduli Lindungi pengunjung untuk diperiksa apakah pengunjung sudah divaksin atau belum. Jika diketahui belum vaksin, pengunjung diminta untuk melakukan vaksinasi di gerai vaksin yang dibuka tim vaksin Polresta Sidoarjo di area mal. 300 dosis vaksin dari berbagai jenis disediakan, mulai dari vaksin Sinovac, AstraZeneca, hingga Pfizer disediakan di gerai vaksin ini. Poster, Bu, ya? Iya. Gimana, Bu, setelah diposter ini, Bu? Alhamdulillah lega. Gitu ya. Harapannya apa nih sekarang, Bu? Supaya lebih sehat aja. Gitu, Bu, ya. Oke, baik. Saat libur Imlek ini, kami dari Polresta Sidoarjo menurunkan tim vaksinasi dan juga Patmor Geris untuk antisipasi terhadap para pengunjung tempat-tempat perbelanjaan, antisipasi lonjakan yang ada. Di sini kami menyampaikan bahwa para pengunjung itu terutama harus memakai masker, menjaga jarak, dan yang utama mereka juga harus sudah melaksanakan vaksinasi. Razia protokol kesehatan dan vaksin di area mal pusat perbelanjaan ini sengaja digelar sebagai upaya antisipasi pencegahan penyebaran virus COVID-19, khususnya varian baru jenis Omikron di tengah keramaian massa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, video sampah medis berserakan di pesisir Dusun Kapuran, Banyuwangi, Jawa Timur viral di media sosial. Polisi pun terus bergerak cepat
dan telah menangkap oknum pembuang sampah medis tersebut. Inilah sampah medis yang berserakan di pantai wilayah pesisir Dusun Kapuran, Desa Ketapang, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Sebagian sampah medis ini telah terbakar, namun ada yang terbawa angin hingga akhirnya mencemari lingkungan pantai. Polresta Banyuwangi, Jawa Timur langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Dalam penyelidikan, polisi menemukan sampah sisa pembakaran bungkus dari swab antigen yang sengaja dibuang oleh pengelola gerai rapid test. Cotton swab atau stik colok hidung bekas pakai tidak ditemukan petugas pada lokasi seperti dalam video yang viral tersebut. Untuk mengetahui kasus hukum pembuangan limbah medis berbahaya, sudah bersama kami Kombes Pol Nasrun Pasaribu, Kapolresta Banyuwangi. Selamat siang Pak Nasrun. Selamat siang Mas. Pak Nasrun, dari mana Pak limbah medis ini? Apakah sudah diketahui siapa pembuangnya dan dari klinik mana Pak? Ya, perlu kami jelaskan bahwasanya dengan adanya berita viral tersebut, kita langsung melaksanakan olah TKP dengan mendatangi lokasi tersebut. Yang pertama, kita cek dulu pemeriksaan saksi daripada keterangan yang ada. Ada beberapa orang yang kita mintai keterangan. Kemudian yang kedua, kita pastikan bahwasanya adalah sampah bungkus plastik daripada rapid antigen. Tidak sesuai dengan berita yang diviralkan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kita langsung ngecek kepada klinik tersebut. Memang ada petugas yang membakar sampah, kebetulan pas di tepinya langsung pinggir laut. Sehingga kena angin, kemudian jatuh ke wilayah perairan laut. Berdasarkan hasil penyelidikan dan olah TKP serta gelar perkara kami, di mana sampah tersebut bukan merupakan limbah medis, melainkan adalah non-medis, sehingga di dalam peraturan dan undang-undang yang berada, bahwasanya itu bukan merupakan tindak pidana. Dengan adanya kegiatan tersebut, dengan kedatangi klinik 2 tersebut, maka kita lihat mana yang non-medis, mana yang medis. Semua sudah terangkai yang ada di sana. Akibat daripada pembuangan sampah tersebut, maka ini terjadinya beredar daripada viral tersebut. Baik. Tapi setelah meninjau langsung kedua klinik di sana, apakah memang mereka mengikuti prosedural untuk pembuangan sampah limbah medis, Pak? Iya, setelah kita lihat, kita cek memang ada tempat yang untuk non-medis, ada tempat juga yang medis. Semuanya kita kasih tahu juga, dan terakhir daripada masyarakat tersebut langsung disampaikan bahwasanya yang dari klinik tersebut permohonan maaf terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mereka yang tanpa disengaja. Sehingga kita ingatkan secara keras dan kita himbau bahwasanya tempat yang ada di situ sesuaikan dengan SOP yang ada. Baik. Karena sudah ada aturan ataupun yang kerjasama yang dilakukan oleh pihak klinik dengan pemerintah daerah, sudah ada aturan yang ditentukan oleh mereka. Baik, jika seandainya informasi yang di media sosial itu tidak benar, berarti apakah ini proses hukumnya bisa dialihkan ke penyebaran hoax seperti itu, mengaitkan dengan Undang-Undang ITE nantinya Pak Nasrun? Kita ada sistem RJ restorasi justice. Selagi masih itu bisa diingatkan, masih itu bisa diberitahu, maka itu yang kita kedepankan. Sehingga tidak menjadi suatu perdebatan terhadap permasalahan tersebut. Baik, terima kasih Pak Nasrun Pasaribu, Kapolresta Banyuwangi telah terhubung dengan kami. Kita harapkan semoga agar sampah meskipun tidak medis ini juga bisa dikelola dengan baik sehingga tidak merusak lingkungan. Terima kasih Pak Nasrun. Pemirsa, rumah yang berjualan bensin eceran dan gas LPG terbakar, 1 orang tewas terjebak di dalamnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda. Tetap bersama kami.